Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Renungan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Markus pasal 9 ayat 31. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Tema hari ini yaitu pemberitahuan tentang penderitaan dan kebangkitan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, penderitaan dan kebangkitan Kristus merupakan peristiwa sangat penting dan sentral dalam kekristenan yang dicatat di dalam Alkitab. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, Paulus mengatakan sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Dan lagi, bagaimana kita tahu bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni dan kita sudah dibenarkan jika Kristus tidak dibangkitkan? Jika Kristus tidak dibangkitkan, kelahiran dan kematiannya tidak ada gunanya. Banyak orang Kristen tidak sadar terhadap sentralitas dan pentingnya kebangkitan Kristus. Ketidaksadaran akan pentingnya kebangkitan Kristus juga dialami oleh orang yang hidup sejaman dengan Kristus. Kita tahu bahwa murid-murid Yesus juga tidak ingat bahwa Yesus akan bangkit. Seharusnya murid-muridnya lah yang lebih tahu dulu bahwa Yesus akan dibangkitkan, karena sebelumnya Kristus berkali-kali memberitahukan akan kematian dan kebangkitannya. Tidak heran jika perkataan Kristus tidak pernah mendapat tempat di dalam hati para murid. Kondisi para murid tidak banyak berbeda dengan kehidupan umat Kristen dewasa ini. Kita banyak mendengar firman, namun berapa banyak firman Tuhan tersebut kita mengerti dengan hati kita sehingga menjadi pergumulan di dalam hidup kita. Pengertian secara akal berbeda dengan pengertian dalam hati manusia. Seseorang bisa memahami secara akal, namun pemahaman ini belum tentu menjadi pemahaman di dalam hati. Itu sebabnya banyak firman Tuhan yang kita dengar namun tidak menjadi realita di dalam pergumulan hidup kita. Alhasil, hidup kita tidak pernah mengalami perubahan oleh firman Tuhan tersebut. Alkitab mengatakan dengan tegas bahwa Kristus bangkit. Kebangkitan inilah yang mengubah kehidupan para murid dari kondisi kerohanian mereka yang bangkrut kepada satu pengharapan yang pasti. Kebangkitan Kristus juga mendorong bagi kita untuk menggenapi visi dan misi yang Tuhan berikan kepada para murid untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Kita dipanggil bukan hanya sekedar datang ke gereja, mendengar firman Tuhan, memuji nama Tuhan, memberikan persembahan, kemudian bersalaman lalu pulang. Tidak. Allah menempatkan kita di dalam dunia agar kita menjadi saksi Kristus dan menjalankan amanat agung yang Tuhan Yesus berikan. Kiranya kuasa kebangkitan Kristus meneguhkan pengharapan dan mendorong kita untuk hidup menjadi saksinya. Kebangkitannya memastikan tidak ada satu kekuatan yang dapat memisahkan kita dari Kristus yang telah bangkit. Kebangkitan Kristus juga menyatakan bahwa orang percaya yang mengalami kematian kelak akan dibangkitkan dan hidup bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan. Tuhan Yesus memberkati.